Orang-orang bilang support terbaik saat melawan Muzan itu Tamayo Tatsunobu. Tapi legenda bilang kesalahan terbesar Muzan adalah membiarkan Lord Murata masuk ke Infinity Castle. Di video kali ini kita akan membahas sosok karakter yang cukup trending ya. Meskipun statusnya itu bukan karakter utama. Jangankan karakter utama, lebih tepat untuk disebut NPC. Tapi sering menjadi guruan para penggemar dari Demon Slayer sebagai karakter terkuat dalam serial ini. Benarkah demikian? Jelas enggak lah ya. Jadi Murata memulai perjalanannya sebagai seorang pemburu iblis dengan keterampilan yang biasa-biasa saja. Namun cerita ini bukanlah tentang pria dengan kekuatan yang luar biasa atau pria yang berasal dari keturunan yang istimewa. Ini adalah kisah tentang ketahanan, keberanian, dan tekad seorang pria biasa saja yang menolak untuk menyerah meskipun dunia seakan menuntutnya untuk berlutut. Di awal cerita, Murata adalah seorang pemuda dengan rambut hitam lurus dengan style comb hair yang selalu terawat rapi. Ia selalu menjaga rambutnya untuk tetap rapi, bukan karena kesombongan, tetapi karena ia punya cinta pertama yang pernah memuji rambutnya. Penampilannya yang sederhana ini seringkali membuatnya tenggelam di antara para pemburu iblis yang lebih mencolok. Namun, di balik penampilan yang biasa saja itu, tersembunyi jiwa yang tangguh. Tragedi menghantamnya keras ketika keluarganya dibunuh oleh iblis, meninggalkan luka yang mendalam di hatinya. Tanpa keluarga dan tanpa arah, ia memilih untuk bergabung dengan pasukan pembasmi iblis, berharap menemukan makna di balik penderitaannya. Ketika Murata tiba di Gunung Natagumo, ia bukanlah seorang pejuang yang percaya diri. Ketakutan dan keraguan menyelimuti dirinya saat ia melihat teman-temannya dibantai satu persatu. Namun, ketika Tanjiro dan Inosuke datang, sesuatu dalam dirinya bangkit. Meskipun ia merasa lebih baik jika seorang Ashira yang datang, ia tahu bahwa inilah saatnya untuk membuktikan dirinya. Keberaniannya untuk tetap bertahan dan menghadapi musuh yang jauh lebih kuat darinya adalah bukti dari tekadnya yang tak tergoyahkan. Ketika ia berdiri di hadapan para iblis, hatinya dipenuhi ketakutan, tetapi juga tekad untuk melindungi yang lain. Bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Peristiwa di Gunung Natagumo bukanlah akhir, tetapi awal dari evolusi Murata. Setelah berhasil bertahan hidup dari cobaan tersebut, ia diperintahkan untuk melaporkan kejadian itu kepada para Ashira. Duduk di hadapan mereka, mendengarkan kemarahan dan kekecewaan mereka, Murata merasa kecil dan tak berdaya. Namun, pengalaman ini mengajarkannya tentang tanggung jawab dan keberanian yang sesungguhnya. Di tengah rasa takutnya, ia menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Kekuatan untuk terus maju, meskipun dunia tampak suram dan berbahaya. Saat Murata bergabung dengan pelatihan Ashira, ia bertemu kembali dengan Tanjiro dan Zenitsu. Dalam pelatihan yang melelahkan itu, Murata tidak hanya belajar teknik bertarung, tetapi juga menemukan makna dari persahabatan dan solidaritas. Ia mungkin tidak memiliki kekuatan yang luar biasa seperti para Ashira, tetapi dedikasinya untuk melindungi sesama dan melawan kejahatan menjadikannya seorang pejuang yang sesungguhnya. Ketika ia berdiri di hadapan musuh di Kastil Infinity, Murata tidak lagi merasa seperti pemuda yang ragu-ragu dan pemalu. Ia adalah seorang pejuang dengan tekad baja, yang siap menghadapi segala rintangan dan melindungi dunia dari kegelapan. Kisah Murata adalah tentang perjalanan seorang pria biasa yang menjadi luar biasa, melalui keberanian, ketahanan, dan dedikasi. Dari awal yang sederhana hingga menjadi pejuang yang tangguh, Murata mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak selalu berasal dari kemampuan fisik, tetapi dari hati yang tak pernah menyerah. Dalam dunia Kimetsu no Yaiba, Murata mungkin bukan yang terkuat, tetapi semangat yang terus berjuang menjadikannya legenda yang tak pernah terlupakan. Am I actually getting stronger? Dalam dunia Kimetsu no Yaiba yang penuh dengan bahaya, nasib dan keberuntungan seringkali menjadi penentu antara hidup dan mati. Di antara banyak karakter yang menempuh jalan berliku sebagai pemburu iblis, Murata adalah contoh nyata bagaimana faktor-faktor ini berperan dalam perjalanan seseorang. Cerita Murata menyoroti betapa besar peran nasib dalam menentukan jalan hidup dari karakter di dunia yang keras ini. Murata memulai perjalanannya sebagai seorang pemburu iblis dengan keterampilan yang biasa-biasa saja. Keberuntungan pertama yang mendatangi Murata adalah saat final selection.
Dalam ujian ini, ia bertemu dengan Giyu Tomioka dan Sabito, dua calon pemburu iblis yang luar biasa. Sabito dengan keberanian dan keahliannya berhasil membunuh hampir semua iblis di gunung, memberi kesempatan bagi Murata dan yang lainnya untuk bertahan hidup. Meskipun Sabito akhirnya tewas, pengorbanannya memberi Murata kesempatan kedua dalam hidupnya. Nasib baik ini adalah langkah pertama Murata menuju perjalanan yang lebih panjang dan penuh tantangan. Selama misi di Gunung Natagumo, Murata kembali berhadapan dengan nasib yang tidak menentu. Ketika timnya mulai dibantai satu persatu oleh iblis, ia dipaksa untuk melarikan diri. Namun keberuntungan kembali berpihak padanya ketika ia bertemu dengan Tanjiro dan Inosuke. Meskipun awalnya Murata merasa takut dan tidak percaya diri, ia akhirnya menemukan keberanian untuk melawan, memegang teguh tugasnya sebagai seorang pemburu iblis. Meskipun tampak kecil, ini adalah bukti dari bagaimana nasib dapat membentuk keberanian seseorang. Keberuntungan yang menyelamatkan Murata berlanjut saat ia terperangkap dalam kepompong sutra yang mengeluarkan asam. Dalam situasi yang tampak tidak ada harapan, ia diselamatkan oleh kedatangan dari Hashira Serangga, yakni Shinobu Kocho, tepat pada waktunya. Tanpa campur tangan nasib ini, Murata mungkin tidak akan berhasil keluar dari situasi tersebut hidup-hidup. Ini adalah salah satu dari banyak momen dalam hidupnya di mana nasib dan keberuntungan bermain peran penting dalam menyelamatkan nyawanya. Selama pelatihan Hashira, Murata kembali bertemu dengan Tanjiro dan Zenitsu. Pengalaman ini memberinya kesempatan untuk tumbuh dan belajar dari para pejuang yang lebih kuat. Meskipun ia tidak memiliki kekuatan yang luar biasa seperti para Hashira, dedikasi untuk melindungi sesama dan melawan kejahatan menjadikannya seorang pejuang yang sesungguhnya. Nasib baik yang terus mengikutinya memberi Murata kesempatan untuk terus belajar dan berkembang, bahkan di tengah-tengah pelatihan yang melelahkan itu dan penuh tantangan. Ketika Murata tersedot kembali ke Kastil Infinity, ia sekali lagi menghadapi ancaman besar. Namun keberuntungan kembali menyelamatkannya saat ia bertemu dengan Zenitsu dan Yushiro. Bersama-sama, mereka berhasil bertahan dan melawan musuh-musuh yang jauh lebih kuat. Setelah kastilnya runtuh, Murata diberi tugas penting untuk membawa Tanjiro yang terluka ke tempat yang aman dan merawatnya. Tugas ini meskipun tampak sederhana, menunjukkan betapa besar peran dari nasib dalam menentukan jalan hidupnya. Cerita Murata adalah bukti bahwa nasib dan keberuntungan seringkali menjadi penentu dalam hidup dan mati di dunia Kimetsu no Yaiba. Dari awal yang penuh tragedi hingga menjadi pejuang yang tangguh, perjalanan Murata dipenuhi dengan momen-momen di mana nasib baik menyelamatkannya dari kematian yang hampir pasti. Meskipun ia mungkin bukan yang terkuat atau yang paling berbakat, Murata menunjukkan bahwa dalam dunia yang keras ini, kadang-kadang nasib dan keberuntungan adalah sekutu terbaik yang dapat dimiliki oleh seorang pemburu iblis. Meskipun tidak memiliki kekuatan yang luar biasa, Murata memainkan peran penting dalam cerita utama Kimetsu no Yaiba melalui keberanian dan kesetiaannya. Kontribusinya yang konsisten dalam momen-momen krusial membuktikan bahwa bahkan karakter dengan keterampilan terbatas dapat memiliki dampak signifikan dalam perjuangan melawan kejahatan. Murata adalah contoh sempurna bagaimana karakter yang tampaknya biasa saja dapat memberikan kontribusi besar dalam cerita epik seperti Kimetsu no Yaiba. Keberanian, kesetiaan, dan tekad untuk melindungi yang lain membuktikan bahwa setiap individu, tidak peduli seberapa besar atau kecil peran mereka, memiliki potensi untuk membuat perbedaan yang signifikan dalam perjuangan melawan kejahatan. Cerita Murata mengajarkan kita bahwa keberanian sejati tidak selalu datang dari kekuatan yang luar biasa, tetapi dari hati yang berani dan tekad yang tak tergoyahkan untuk melindungi yang lain. Keberuntungannya yang seringkali menyelamatkan nyawanya juga menunjukkan betapa pentingnya peran nasib dalam dunia yang penuh bahaya ini. Dari tragedi kehilangan keluarganya hingga perjuangannya di Gunung Natagumo, setiap langkah dalam perjalanan Murata membuktikan bahwa bahkan karakter yang tampaknya biasa saja dapat menjadi pahlawan dalam cara mereka sendiri. Dalam akhir perjalanannya, Murata tidak hanya menjadi lebih kuat secara fisik, tetapi juga menemukan makna dalam keberanian, persahabatan, dan tekad untuk melindungi yang lain. Kisahnya adalah pengingat bahwa dalam dunia Kimetsu no Yaiba, setiap individu memiliki peran penting yang harus dimainkan, dan keberanian sejati datang dari hati yang tak pernah menyerah. Murata, dengan segala keterbatasannya, telah meninggalkan jejak yang tak pernah terlupakan dalam cerita ini. Membuktikan pahlawan sejati adalah mereka yang berjuang tanpa henti untuk kebaikan.
Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan atau komentar, jangan ragu untuk tulis kolom komentar ya. Saya akhiri videonya dengan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.